Kopassus TNI AD dikenal sebagai pasukan elit TNI yang berperan penting dalam kedaulatan Indonesia. Namun banyak yang tak tahu sejarah berdirinya Kopassus. Bahkan ada satu sosok pahlawan yang menginisiasi terbentuknya Kopassus. Sosok tersebut adalah Muhammad Ijon Chambi. Dihimpun dari berbagai sumber, ia mempunyai nama asli Roger Barendrecht Rogus Visser yang lahir pada 13 Mei 1914 di Boskoop, Provinsi Zuid, Holland, Belanda. Diketahui ia merupakan anak petani bunga tulip yang memiliki cita-cita sebagai ahli agraria dengan mengambil kursus agraria di Liverpool, Inggris. Sejarahnya bermula ketika Perang Dunia II pecah pada September 1939. Ia terpaksa tidak pulang ke Belanda dan memilih jalan yang berbeda. Pada Mei 1940, ia kala itu berusia 25 tahun, terpanggil untuk mengarungi dunia militer guna membela negaranya yang diinvasi Jerman. Dia mendaftarkan diri pada Dinas Ketentaraan Belanda di pengasingan di Inggris dan menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Setelah Perang Dunia II, ia pindah ke Indonesia dan terlibat dalam pembentukan pasukan komando yang terlatih untuk tugas-tugas khusus. Keterlibatan bermula ketika Kolonel Alex Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi memiliki impian untuk membentuk satuan pasukan khusus Indonesia. Kolonel Alex Kawilarang melihat potensi besar dalam diri Ijon dan memintanya untuk membantu merintis pembentukan pasukan komando tersebut. Ia menyetujui tawaran tersebut dan bergabung dengan TNI dengan pangkat mayor. Ia kemudian melatih kader perwira dan bintara, menyusun satu kopi satuan yang kelak menjadi cikal bakal Kopassus. Ia menjadi komandan pertama satuan ini, awalnya bernama Kesatuan Komando Teritorial 3 di bawah divisi Siliwangi. Kemudian Kesko 3 berubah menjadi KKAD dan langsung di bawah Mabes AD. Pada April 1956, KKAD diubah menjadi Resimen Para Komando AD. Transformasi terus berlanjut hingga Februari 1971, ketika RPKAD berganti nama menjadi Kopasanda. Dan akhirnya, pada 23 Mei 14 tahun kemudian, satuan ini resmi bernama Kopassus. Meskipun Ijon Chambi telah resmi menjadi warga negara Indonesia, namanya tak lepas dari sentimen negatif di kalangan masyarakat dan bawahannya. Dia sering dicurigai sebagai mata-mata Belanda oleh beberapa orang yang iri terhadap posisinya. Tuduhan tanpa bukti ini membuat suasana di Kopassus menjadi tidak kondusif baginya. Ijon pun akhirnya memutuskan mundur tahun 1956 setelah ditawarkan jabatan yang jauh dari pelatihan komando. Setelah pensiun, ia mengalami penyakit buntu yang memburuk. Pada 1 April 1977, sang mantan tentara Belanda yang menjadi komandan pertama kos ini menghembuskan napas terakhir karena penyakit tersebut. Meskipun kisah hidupnya penuh dengan tantangan dan intrik, kontribusi Ijon Chambi dalam membentuk pasukan khusus yang menjadi kebanggaan Indonesia tetap dikenang sepanjang masa. Bahkan dia menjadi seorang legenda, sang baret merah sejati.